Kita lihat seni kita mulai dari seni budaya kita mulai dari Aceh sampai Papua. Kira ketidakdewasaan negara ketika khawatir ya dan agak menjaga jarak gitu dengan para seniman hanya karena melihat ada kecenderungan seniman melakukan kritik sosial. Bahkan perpustakaan dari Inggris pernah memborong semua buku puisi yang ada yang tidak diterbitkan oleh penerbit besar. Halo Sobat Baca, kembali lagi dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Kali ini kita menjumpai Bapak Yose Rijal Manoa, selaku teatrawan yang kiprah kebudayaannya sudah malang melintang. Banyak sekali catatan tentang Pak Yose Rijal Manoa ini didokumentasikan sejak 1970. Seperti itu. Nah, karya yang terbaru yang beliau ini menggegerkan tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia ketika beliau membawa anak-anak dari umur 2 tahun sampai 18 tahun ke Toyoma, Jepang. Mereka mementaskan sebuah teatrikal yang diberi judul Help. Singkat cerita, karya ini saya intip bocorannya di beberapa YouTube seperti itu, tentang narasi mengajak anak-anak mengajak dunia supaya berhenti untuk berperang. Nah, kita tidak usah panjang kali lebar, nanti kita dalami hal-hal yang tadi saya udah spoiler tersebut dengan Bapak Yose Rijal Manoa secara langsung. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Di samping Pak Yose adalah sastrawan muda yang dalam sesi ini menjadi penanggap tetap ya pemirsa. Dia adalah Nisa Rengganis. Halo Mbak Nisa. Selamat sore Pak Yose, Mas Jajang. Mbak Nisa. Kita ini sekarang berada di toko bukunya Pak Yose di Bilangan Cikini. Ya, ini persisnya masuk ke dalam dikit ada Taman Ismail Marzuki. Nah, itu di posisi tengahnya itulah tokonya Pak Yose, seperti itu. Nah, kita kalau mau bahas buku banyak banget. Tapi satu hal yang publik ingin tahu itu adalah berkenaan dengan ketika Pak Yose sejak dahulu kala mendirikan teater Tanah Air. Nah, ini boleh diceritakan sedikit Pak. Bagaimana kiprah Bapak di teater Tanah Air tersebut? Ya, sebelumnya saya mendirikan teater bersama beberapa teman namanya Teater Adinda. Nah, Teater Adinda ini kita dirikan tahun 75. Kemudian pada tahun 78 ada Festival Teater Anak-anak se-Jakarta. Teater Adinda ikut dan 4 kali berturut-turut juara pertama sampai nggak boleh lagi ikut festival gitu ya. Dan kemudian anak-anaknya menjadi dewasa, berkeluarga segala macam. Akhirnya tidak ada regenerasi Teater Adinda itu. Nah, karena tidak ada regenerasi, saya bikin grup baru namanya Teater Tanah Air pada tahun 14 September 1988 ya, sampai hari ini. Jadi sudah 34 tahun usianya. Kebetulan Teater Tanah Air yang saya dirikan itu mendapat kesempatan ke berbagai festival internasional ya dari tahun 2004, dan di banyak festival Teater Tanah Air selalu mendapat penghargaan terbaik. Ya. Nah, ini menarik. Kenapa selalu menang? Apa khasiatnya? Apa tips and triknya apa? Iya. Mungkin salah satunya yang selalu mereka kagumi adalah bagaimana energi anak-anak itu hadir di dalam pertunjukan. Mereka selalu mengatakan ketika anak-anak itu tampil di panggung, gedung itu penuh dengan energi. Itu kritik yang saya terima dari berbagai penjuru dunia gitu. Nah, di samping itu sebetulnya Indonesia itu adalah negara yang seni budayanya sangat kaya ya. Kita lihat seni kita mulai dari seni budaya kita mulai dari Aceh sampai Papua
itu unik sekali ya, tidak ada di dunia, tidak ada negara manapun yang sekaya Indonesia seni budayanya. Nah, kalau kita gali potensi itu, maka kesenian kita pasti unggul di dunia. Nah, ini sobat baca, Pak Yose ini dari tadi sebelum kita mulai acara selalu memperkenalkan kearifan tradisi. Nah, apa yang dimaksud kearifan tradisi ini, Pak Yos? Ya, peninggalan-peninggalan yang baik dari leluhur kita ya, apakah itu dalam bentuk adat istiadat, bangunan-bangunan, kemudian kuliner, segala macam peninggalan-peninggalan leluhur kita yang dikagumi oleh dunia. Peninggalan ini tidak hanya baik kita rawat, tetapi juga kita aktualisasikan supaya kearifan yang ditinggalkan ini tetap bisa berkomunikasi dengan generasi berikutnya gitu. Nah, sekarang misalnya pertunjukan saya, bagaimana pertunjukan saya walaupun dasarnya adalah tradisi, tetapi bisa dinikmati oleh penonton dari seluruh dunia, ya, melalui bentuk visual. Karena misalnya salah satu kearifan kita yang sangat unik di dunia adalah shadow, ya. Jadi wayang, ya, wayang dan bayangan itu unik sekali. Apalagi bayangan di teater Bali itu wayang kulit di teater Bali, bayangannya itu bergerak gitu karena dia memakai belencong yang selalu bergerak. Kalau kena angin, belencong itu bergerak. Ketika wayang itu diletakkan, bayangan dari wayang itu sendiri seperti bergerak. Nah, itu tidak ada di dunia seni seperti itu. Nah, itu yang saya explore, salah satunya menjadi tontonan yang yang bisa berkomunikasi secara secara kekinian gitu. Artinya memang komponen di dalam tradisi itu kemudian diadaptasi ke dalam bentuk perform, entah itu teater, karena apakah itu tari, teater, musik, seni rupa, semua semua cabang seni, ya. Nah, sense untuk menggali komponen tradisi itu bagaimana ya, Pak Yos? Ya kita melalui riset, kita bisa melalui bacaan-bacaan, melalui kunjungan-kunjungan. Misalnya saya, kalau saya pergi ke daerah, saya selalu mengunjungi tempat-tempat tertentu yang saya anggap perlu saya pelajari gitu ya. Peninggalan-peninggalannya, apakah adat istiadatnya atau desanya. Banyak hal yang bisa kita kita explore kalau kita datang ke satu tempat, dan selalu kita mendapatkan surprise ya dari penggalian itu atau dari apresiasi itu gitu. Bahasanya sangat saintifik ya buat baca. Ada bermula dari riset. Nah, ini Mbak Nisa menarik nih. Banyak orang berpikir menjadi seorang sastrawan, teatrawan itu idenya itu ilham wangsit gitu kan, merenung. Tapi ternyata Pak Yos menyampaikan hal yang sangat saintifik. Melalui riset, walaupun baik itu dengan mendatangi suatu tempat, melihat peninggalan-peninggalan seperti itu. Nah, ini Mbak Nisa gimana? Proses riset yang mungkin Mbak Nisa generasi sekarang nih. Gimana Mbak Nisa? Lebih generasi muda. Ya, pertama saya mengapresiasi Pak Yose 34 tahun berkiprah di teater tanah air, dan saat ini usia 72 tahun. 78 tahun. Jadi perkenalan saya 60. 68. Jangan ditua-tuain Pak Yos. Masih ini kok, masih seger kok. 68. Tapi ini juga usia yang konsistensinya itu patut kita apresiasi. Artinya banyak generasi saya mungkin sudah terlalu cepat ya memensiunkan diri Pak Yose. Jadi baru keluar 1-2 buku, kemudian dia merasa sudah cukup, sudah puas dan hilang dari peredaran. Artinya ini perlu ditiru, konsistensi dalam kesenian, jalan berkesenian. Jadi menarik tadi Pak Yose menceritakan soal teater tanah air, dan ada satu kegembiraan. Saya beberapa kali kalau nongkrong di tim itu sering lihat pementasan, sering lihat latihannya. Ini anak-anak dibuat gembira dulu, karena hal yang paling
kadang membuat orang itu takut ketika berteater, mereka udah dibayangi latihan yang berat, ya kan? Latihan yang berat, kemudian menghafalkan naskah, dialog yang susah, belum lagi nanti belum tentu satu tim itu kompak gitu. Nah, Pak Yose berhasil ya, saya kira berhasil membuat satu tim yang dia dibuat cair dulu, senang dulu, dan ini anak-anak yang penting have fun dulu. Soal nanti kemudian pesan dari naskah atau segala macam itu disisipi dengan penuh sukacita juga. Dan terbukti kemarin saya nonton pementasan Help, judulnya Help dari naskah Mas Putu Wijaya dari Teater Tanah Air. Itu isunya sebenarnya berat banget, isu soal lingkungan, climate change, ya kan. Tapi karena ingin menghentikan perang melalui tarian, dan tapi ditampilkan dengan ada musikalisasinya, ada ya penggarapan tarinya gitu ya, dan penonton juga jadi dari berbagai generasi asik gitu bisa masuk. Nah, persoalan riset itu sangat perlu. Saya kira ya nonsen ya ketika bahkan misalnya saya sendiri gitu dalam proses kreatif menulis puisi, saya melakukan riset-riset juga gitu, dan artinya seharusnya sih itu masih dipertahankan ya Pak Yose ya. Artinya nggak melulu kita mengandalkan imajinasi dan wangsit, tapi kita juga harus melakukan telaah, kajian, bacaan gitu kan. Tapi saya kagum tadi ya dengan pementasan Help di Toyoma, Jepang. Kemudian salah satu anggota dari teater itu adalah laki-laki berusia 2 tahun yang mana itu adalah cucu Pak Yose sendiri. Tadi kemudian anaknya datang, terus Pak Yose kemudian merecall gitu ketika pentas ya, dan mengekspresikan anak 2 tahun ternyata dia mampu mempresentasikan diri sesuai dengan perintah. Nah, itu yang buat saya amazing. Ya, bagaimana metode latihan saya sebetulnya yang unik ya, yang membuat anak-anak itu berbeda dengan ekspresi anak-anak yang lain ya. Misalnya metode latihan saya, contohnya saya menamakannya masuk ke dalam alam, keluar dari kebudayaan. Karena untuk saya proses acting melalui kebudayaan itu terbatas, membuat kita dibatasi oleh berbagai hal. Tapi kalau kita masuk ke dalam alam, maka kita dibebaskan dari tata krama, dari berbagai hal. Misalnya contoh latihan yang saya berikan, seorang anak saya suruh jalan dari sudut ini ke sudut sana misalnya. Oke, sekarang kamu jalan. Oke. Setelah itu sekarang kamu jalan lagi, kamu bayangkan ada seekor tawon atau seekor kumbang menyerang kamu. Jadi jalan menghindar dari serangan seekor kumbang dan kamu jago menghindar. Itu pasti setiap anak lain-lain tuh. Sekarang kumbangnya 10. Sekarang kumbangnya 50. Sekarang kumbangnya 500. Menghindar dari serangan 500 kumbang. Kumbangnya itu imajinasi. Karena pada hakikatnya seni teater itu seni imajinasi, seni acting itu seni imajinasi. Nah, imajinasi itu yang dikembangkan. Sampai mereka udah kebingungan, akhirnya sekarang kamu yang jadi kumbangnya. Nah, dia mempresentasikan bagaimana kumbang tadi menyerang. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya masuk ke alam, ya. Keluar dari kebudayaan. Ya. Artinya kebudayaan itu gini, misalnya kalau dalam kebudayaan raja itu duduknya begini, nggak boleh raja gini, nggak boleh. Gitu. Itu kebudayaan. Tapi kalau di dalam alam, harimau itu bisa kayak gini, kucing itu bisa begini, bisa begitu. Jadi anak-anak itu ketika dia bergerak, dia bisa begini, ekspresinya beda gitu. Kalau alam harus begini, pangeran begini. Nggak boleh begitu, pangeran nggak boleh gini, akhirnya banyak batasan. Kalau kita masuk ke dalam alam, kita lihat laku dari kucing, dari segala macam, itu bebas sekali ya, jadi sangat bebas. Nah, itu yang dieksplorasi, yang membuat anak-anak itu gembira dan mampu menghadirkan hal yang tidak kita duga kadang-kadang. Ini metode ini sudah digunakan sejak 2000 1988 dan terbukti ketika kita mengikuti Festival Teater Anak-anak Sedunia
dan anak-anak di sana unggul ya dibanding ekspresi dari anak-anak lain. Mbak Nisa yang tahu catatan histori Pak Yos ya. Iya. Tahun berapa aja menang dunia nih? Udah berapa kali? Ya. 2006, 2008, 2008. hampir per 2 tahun kan itu Iya. agendanya. Terakhir yang ke Jerman tuh yang seru banget ya Pak Yos ya. Aku ini Mas Jajang, yang menarik dari Pak Yose dalam mendirikan teater tanah air gitu ya, yaitu adalah bagaimana Pak Yose sadar betul kesenian itu harus diajarkan sejak dini ke anak-anak sejak dini. Yang itu sampai hari ini di kurikulum pendidikan kita belum memasukkan unsur itu gitu. Iya. Bagaimana misalnya saya bertemu teater itu di masa kampus, di masa kuliah. Kemudian bahkan orang penjurusan itu kenapa tidak ada jurusan kesenian di SMP atau di SMA ya? Misalnya SMA itu hanya ada 2 penjurusan, IPA dan IPS. Tidak ada kesenian, paling-paling Muatan lokal. bahasa. Ada Iya. muatan lokal paling. Muatan lokal juga bahasa ya lebih banyaknya ya. Pelajaran Kalau saya dulu kebudayaan. Sunda gini, apa? Oh, seni musik Iya, tradisi. Karawitan gitu Karawitan. ya. Nah, artinya apa ya? Konsentrasi Pak Yos dalam membentuk teater tanah air gitu sejak awal, apakah ya ini juga jadi bentuk pertanyaan juga sebenarnya dari pernyataan itu, apakah Pak Yos memang sudah menemukan apa ya, semacam riset ya bahwa kesenian ketika ditawarkan atau diajarkan sejak dini ke anak-anak tuh akan berpengaruh pada nantinya akan dewasa gitu loh. Iya. Itu juga. Selalu banyak murid-murid saya yang sudah ada di pemerintahan, kemudian ada yang jadi camat, jadi lurah macam-macam ya. Dan mereka merasakan manfaat dari dari latihan teater itu membuat mereka percaya diri paling tidak gitu ya. Ya, jadi memang harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak, karena di sana anak-anak membangun kepercayaan dirinya ya, membangun kepribadiannya melalui teater, karena di teater itu tidak hanya seni acting yang diajarkan, tetapi juga ada seni tari di dalamnya, ada seni rupa di dalamnya, Seni ada musik. seni sastra, seni musik, semua cabang kesenian ada di teater. Nah, kalau sekarang kan Pak Yos tari itu jadi joget TikTok. Itu gimana Iya. tuh Pak Yos melihat bukan sebuah tari yang punya pola dan punya ketentuan, tapi orang misalkan dengar musik Siko bagi dua, itu kan terus joget-joget gitu, joget Iya. TikTok. Nah itu gimana Pak Yos melihat itu? Ya itu salah satu kemajuan peradaban ya. Jadi ya enggak apa-apa juga. Biar aja itu jalan juga ya. Kemudian yang lain juga saling mengisi lah ya. Saya kira apa saja kalau itu lebih banyak manfaatnya silahkan diteruskan gitu ya. Sebetulnya gini, di TK, di SD pelajaran matematika juga bisa diterapkan melalui teater, misalnya anak-anak disuruh berdiri di sana, atau biologi misalnya ada yang jadi tanaman, ada yang jadi pohon, ada yang jadi pohon itu disiram air kemudian dia berbunga, macam-macam bisa dieksplor ya Bisa di sekolah ya, diekspresikan, dan pelajaran seperti itu akan menyenangkan bagi anak-anak dan mudah tertanam gitu ya. Misalnya saya ingat dulu di Taman Kanak-kanak ada guru saya yang rajin mengajarkan gerak, mengajarkan tari, mengajarkan nyanyi, dan sampai sekarang masih nyangkut itu pelajaran itu. Misalnya ada lagu yang saya diajarkan di Taman Kanak-kanak itu, gini kata-katanya, dodoli dodoli bread, suara mobilku, rodanya dari karet, warnanya biru, dodoli dodoli bread, supir sendiri, di stop Pak polisi, ku harus berhenti. Luar biasa. Kan, itu kan TK tuh Pak Yos. Iya. Masih ingat Pak? Iya, bagaimana pelajaran terkenang ya. Disiplin, tertib Tertanam, lalu lintas gitu, diajarkan dari kecil melalui lagu-lagu. Ya. Karena akhirnya saya sedikit menyimpulkan ya, kerja-kerja budaya yang dilakukan oleh seniman, sastrawan adalah manifestasi atau penyederhanaan lah ya, penyederhanaan dari ketentuan yang begitu rumit dan kaku,
menjadi tertanam. Cair, ya, tertanam, cair dan tertanam. Menjadi dan lebih tertanam. menggembirakan. Iya, kalau menggembirakan. Menggembirakan. Iya. kita senangnya membahasakannya Iya. yang penting gembira. Iya. Dan itu yang saya sering temukan dalam proses latihan Pak Yose ke adik-adik di teater tanah air. Ya, pada Jadi, hakikatnya kegembiraan berteater, dulu, ya, berteater itu adalah bersenang-senang. Wah, Iya. Nah, itu. Iya. saya umur Konsep segini saya itu ya. masih belum terlambat untuk ikut bersenang-senang ya Pak Iya, Yos? iya, iya. Walaupun di dalamnya nanti ada latihan konsentrasi, latihan ingatan emosi, latihan struktur dramatik, latihan watak, kemudian observasi atau riset, ya kan, latihan musikal, ya macam-macam. Tetapi dengan gembira, kalau itu kita jalankan dengan gembira, asik. Ya. Sobat baca, kalau ada yang berminat bagaimana belajar teater, berteater bukan belajar, Berteater bersenang-senang. bersenang-senang, itu boleh datang ke Taman Ismail Marzuki. Susah saya ngejelasinnya, tim yang sekarang sama yang dulu. Iya. Begitu masuk pokoknya lurus, jangan sampai mentok nanti belok kanan. Ke ini. ini ke apa namanya deklarasi Ya. apa ini namanya Bengkel deklamasi. Bengkel deklamasi. Iya, galeri buku. Galeri Ya. buku Pak Yose Rizal Ya. Manua. Nah, Mbak Nisa, tadi proses bersenang-senang yang disampaikan Pak Yose, kalau di puisi sama atau seperti apa ya? Ya, kalau saya juga dulu berteater, Mas Jajang, Pak Yose, saya kalau di kuliah juga ikut teater dan Teater si anak ya? teater si anak dan iya. betul sekali saya merasakan sangat bersenang-senang. Nah, kalau di puisi tentu saja ada senang-senangnya, tapi saya lebih suka menggunakan istilah itu sebagai ruang refleksi, ya, sebagai ruang kontemplasi, karena saya merasakan sensasi yang berbeda gitu Pak Yos ketika karena berteater ini saya nggak bisa sendirian, itu kerja kolektif. Teater ini akan bertemu dengan para kru musik dengan bermacam-macam orang. Dari sanalah saya bisa melatih diri untuk belajar berorganisasi dan juga punya tanggung jawab sosial atau setidaknya punya tanggung jawab dalam kerja-kerja kelompok. Nah, Oke, walaupun naskahnya itu adaptasi dari misalkan tadi karya Pak Putu Wijaya, kemudian dilakukan riset ulang. Ya, kalau dengan Pak Putu Wijaya biasanya kita ngobrol dulu. Jadi, karena kenal pemirsa. Kalau nggak kenal nih gimana nih? Ya, kalau dengan Pak Putu asik. Ya, jadi misalnya saya bilang saya ingin ke festival dunia di Jerman misalnya 2018 kemarin ya. Apa tema yang mereka selenggarakan itu? Nah, temanya perdamaian dan kerjasama, gotong royong, kemudian anti perang gitu-gitu ya. Nah, terus dia olah ya. Kemudian setelah selesai nanti dia kirim, dia minta komentar saya, kemudian saya komentari, dia biasanya ada draft 2, ada draft 3 tergantung ya. Setelah kita ini keren nih udah. Baru kita kerja baru saya melatih anak-anak segala macam. Oh, artinya ini adalah proses di dalam membentuk sebuah rencana pertunjukan teater seperti itu ya. Nah, siapapun pasti akan mengikuti pola ini ya. Atau lain-lain setiap grup atau tergantung kedekatan seseorang dengan partner kerjanya ya. Ya, kalau Mas Putu kan saya ikut teaternya Mas Putu dari tahun 75 ya. Dulu teater mandiri. Ya, teater mandiri. Ya, saya main di beberapa pementasannya dan sampai hari ini saya masih main di pementasan teater mandiri. Jadi ada kedekatan tertentu yang membuat kita asik gitu. Ya. Kalau saya memperhatikan komunitas teater itu membawakan naskah yang sudah ada. Betul seperti itu ya? Kenapa seperti itu ya polanya ya? Karena di dalamnya tidak ada penulis. Ya, kita memang lemah, teater modern kita tidak banyak penulis di dalam grup ya. Jadi penulis di luar grup itu yang ada. Nah, akhirnya mereka memilih naskah-naskah yang sudah ada atau naskah-naskah lama ya. Untuk diadaptasi untuk diadaptasi. Itu juga jadi semacam otokritik sebenarnya ya untuk para pegiat teater gitu, karena
biasanya sih ada penulisan naskah ya Iya. Pak Yose, tapi Iya. kadang tidak efektif. Iya. Nah, sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mereka melakukan eksplorasi begitu rupa, melakukan riset, kemudian mereka bangun naskah itu dari kelompoknya. Ya, seperti yang dilakukan oleh teater garasi misalnya di Jogja, atau teater kubur di Jakarta, ada teater kubur namanya. Teater Koma, Ya, Mas Nano. teater koma Mas Nano nulis ya. Jadi ada grup-grup yang mereka riset bersama-sama, kemudian mengumpulkan data, mereka susun secara struktur dramatik gitu, nanti baru mereka latih. Mbak Nisa pernah menulis Ya, naskah teater. ini menarik nih. Jadi di setiap tahun ya Pak Yos, kalau di teater kampus itu ada namanya Festival Teater FTI ya, Festival Iya. Teater Indonesia, dan biasanya yang menjadi persoalan lagi-lagi adalah kritiknya kenapa naskahnya melulu itu saja yang Iya. dipentaskan. Iya. Ya. Nah, ini jadi otokritik, berarti sangat sedikitnya para pegiat di teater, kelompok teater itu yang berhasil menuliskan Iya. naskah. Jadi kita biasanya adaptasi naskah. Nah, sampai akhirnya Pak Putu Wijaya juga, Mas Putu Wijaya juga yang kemudian memberikan satu kriteria lomba baru, yaitu lomba penulisan naskah. Itu untuk mendorong agar para pegiat teater ini memulai menulis naskah sendiri dari kelompoknya. Iya. Nah, artinya tadi seperti yang disampaikan Pak Yose gitu, bagusnya sih memang ketika kita punya satu isu gitu, kita garap bersama ya Pak Yose, dan sedikit sekali memang yang melakukan itu di kelompok-kelompok teater di Indonesia. Tapi saya kira kalau di kampus udah mulai lebih rame Pak Yose. Ya, lebih bisa sebetulnya lebih di bisa. kampus dilakukan ya. Saya juga menangkap satu cara kerja para teatrawan seperti itu. Ya, mereka berkumpul, berdiskusi, ya seperti kalau mengutip lagunya siapa, Iwan Fals Sawung Jabo itu, Iya. kantata itu kan, Iya. berkumpul membentuk lingkaran, Ya, saling lingkaran berdiskusi. aku cinta padamu. Aku cinta padamu, gitu kan. Nah, ada proses intelektualitas, Iya. baca buku, berdiskusi, baru menulis. Iya. Nah, ini sebenarnya tahapan intelektualitas yang disampaikan oleh Plato, teman-teman. Tahapan intelektual yaitu Ya, Plato, Sokrates. Iya. baca, ngobrol, diskusi, kemudian menulis. Nah, Iya. baca bukunya ya keren kan, namanya mungkin level mahasiswa lah yang saya sampaikan di sini. Banyak beli buku, gitu kan, terus baca, terus diskusi. Wah, sepertinya kalau nggak setiap hari diskusi itu, kayaknya nggak mahasiswa, Iya. gitu kan. Itu yang menjadi tradisi di kampus kan, seperti itu. Kemudian begitu mau sampai menulis, Stop. angel iki, gitu kan. Nah, Pak Yose sendiri melihatnya gimana? Dari mulai misalkan bagaimana menggagas isu, menuliskan, nah kemudian tadi ada proses riset dulu di awalnya, sehingga bisa teman-teman itu memulai membuat naskah baru. Itu Iya. seperti apa? Saya ceritakan saja pengalaman di bengkel teater ya, di Rendra ya. Nah, di Rendra itu misalnya dulu itu Rendra akan menggarap Perjuangan Suku Naga, naskahnya yang sangat terkenal, pernah dimainkan di tim dan pernah dimainkan di Australia juga ya. Judulnya Perjuangan Suku Naga yang di Kampung Naga. Kampung Naga itu ya. Yang di Garut itu Ya, Tasik. paling tidak bagaimana rakyat yang tanahnya terampas gitu-gitu. Nah, itu kita semua Rendra menyuruh membaca clipping koran, kemudian pergi ke desa-desa ya, bertani ya, tinggal sama petani, mencangkul, kerja sama petani. Setelah itu kita kembali ke Padepokan ya, ke sanggar. Nah, di sanggar itu diolah semuanya itu hasil itu, kemudian dirangkum oleh Rendra, dan Rendra yang menuliskannya menjadi naskah yang judulnya Perjuangan Suku Naga. Gitu. Jadi harus ada seorang yang merangkum itu semua ya, menjadi menjahitnya. Artinya tidak cukup dengan membaca diskusi, tetapi juga ada pengalaman langsung yang itu kemudian mengilhami ya, mendorong internalisasi. Bagaimana rasanya menjadi petani ya, aku pernah nyangkul, ya rasanya nyanggul begini, menggarap 1 hektar lahan, pegelnya kayak apa.
itu harus masuk ke dalam pengalaman batiniahnya. Iya. Seperti Jadi itu, ya. ketika dia main itu hidup permainannya itu tokoh-tokoh di dalam drama Rendra di Perjuangan Suku Naga, petani-petani itu aktor-aktor itu bisa seperti petani di panggung itu. Oke. Ya, karena pengalaman empirik itu ya. Nah, kalau naskahnya tentang pelacur, Ada juga yang bagus. dengan cara-cara yang lain ya, studinya ya. tapi intinya adalah pengalaman batin itu harus Iya. dapat. Gitu. Ya, tetapi juga tadi saya katakan bahwa seni teater itu adalah seni imajinasi. Ya. Seperti kita lihat Karl Marx ya. Bukan Karl May. Dia menulis serial petualangan Indian, tetapi dia tidak pernah ke sana. Dia orang Jerman yang nggak pernah ke tempat Indian itu, tetapi kalau kita membaca ceritanya Winnetou itu, serial Winnetou, hidup itu cerita itu sepertinya detail-detail tempat itu bisa kita rasakan padahal dia nggak pernah ke sana gitu. Jadi itu imajinasinya kuat banget. Itu seperti Hermann Hesse yang menulis buku Siddhartha. Iya. Dia seorang veteran perang Jerman. Dan dia bukan beragama Buddha. Iya. Iya. Saya baca itu. Artinya apalagi kalau kita melakukan riset yang sungguh-sungguh. Konteksnya di situ. Kita boleh mengandalkan imajinasi ketika you memang punya imajinasi yang bagus, yang kuat gitu. Tapi ketika kita lemah dalam melakukan perjalanan imajiner gitu, kita harus riset. Kita harus riset. Dan benar-benar dan teater di situ saya rasakan betul bagaimana ada istilahnya itu pendalaman aktor ya, pendalaman karakter. Nah, kemudian kalau di adaptasi naskah itu ada bedah naskah. Artinya memang proses-proses itu harus dilalui gitu. Tidak bisa segalanya menjadi instan dan tiba-tiba you pengen terkenal atau you pengen tiketnya terjual habis gitu. Pak Yos panjang sejarahnya kan. Ya dari tahun 75 teater apa tadi? Adinda. Kemudian 88 teater Tanah Air Indonesia, pakai Indonesia ya? Iya. Teater Tanah Air Indonesia dan sampai sekarang ini luar biasa. Iya. Mungkin yang seumuran teater Tanah Air Indonesia ini apa ya? Banyak ya, ada teater Komal yang lebih tua dari teater Tanah Air. Ada teater alam di Jogja ya. Ya ada beberapa teater yang masih sampai sekarang masih eksis ya. Nah, ini konsistensi Pak Yose dalam memelihara, merawat sanggar teater ini bagaimana, Pak Yos? Ya jatuh bangun Senin Kemis dengan susah payah ya, dengan berbagai kendala. Tetapi sebetulnya kan dengan dana yang terbatas pun kita harus bisa pertunjukan ya, harus kreativitas harus tetap dibangun walaupun keterbatasan dana misalnya. Ya. Konon semakin terpojok makin kreatif ya. Oh gitu ya. Makin kepepet makin kreatif katanya. Ya kalau Mas Putu bilang bertolak dari yang ada. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu kita jadikan bahan untuk pertunjukan kita. Artinya kalau sanggar nggak pernah mentok begitu, nggak mungkin bagus gitu. Iya. Karena kerja-kerja kebudayaan semacam ini, Sobat Baca, bagi orang yang sangat tergantung dengan pekerjaan-pekerjaan yang clerical, tidak bisa melirik ruang-ruang seperti ini ya Pak Yos. Karena waktu sepertinya akan terbuang di ruang teater gitu, seperti itu ya. Iya, banyak juga yang nggak bisa apa-apa karena dia, kalau tidak ada ini saya tidak bisa berkarya katanya. Wah itu nggak akan bisa bikin apa-apa kalau begitu. Artinya kalau kita buat sebuah kuadran ya Pak Yos, antara isu dana sama isu kreativitas itu hubungannya bertolak belakang atau berbanding lurus? Dana itu kan sangat sulit yang dicapai oleh grup-grup teater terutama. Ya, apakah itu sponsor swasta atau pemerintah, karena teater itu dianggap dari awal selalu mengkritik pemerintah, padahal enggak loh. Teater itu dia mengingatkan tentang berbagai hal ya, tentang hal-hal baik, tentang hal-hal buruk sebetulnya yang dia ungkapkan itu, tetapi banyak yang anggapannya sempit mengkritik. Iya, padahal tidak banyak juga sisi-sisi
positif yang dipresentasikan oleh teater ya. Seperti pertunjukan teater Help ini kan banyak nilai-nilai bahkan nilai Pancasila itu kuat sekali di dalam pementasan gitu. Ya kan? Nah ini pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana Sanggar itu menentukan isu di dalam satu rencana pementasan? Ya, dia harus mengaktualisasikan diri terus-menerus ya. Dia harus lihat perkembangan zaman ya, lihat berbagai keadaan. Misalnya pementasan Help ini menjadi sangat penting di festival Toyama Jepang itu karena isu anak-anak menyuarakan hentikan perang. Nah, sementara kita lihat ya di salah satu belahan dunia masih terjadi perang itu. Ya di Rusia dan Ukraina ya, itu ya. Misalnya ya. Nah, itu ketika itu dinyanyikan seruan itu gitu, dia menjadi isu yang relevan. Ya, yang relevan untuk dunia. Konteks saat ini. Ya. Nah, saya melihat tadi draftnya Pak Yose itu, Help. Satu hal yang saya ingat tentang Help itu adalah judul lagu The Beatles. Gitu Ya. Nah, itu kan sampai melekat tuh. Ya. Nah, mungkin Indonesia belum punya satu produk teater yang ketika satu kata itu diperdengarkan atau dilihatkan, orang teringat dengan oh ini produknya Pak sastrawan ini, gitu ya. Ya. Itu juga satu hal yang perlu dibangun ya Pak Yose. Iya. Ya, kelemahan di Indonesia kan sebetulnya kita itu tidak punya juru bicara ya. Teater kesenian Indonesia itu juru bicaranya tidak ada. Kalau kita lihat misalnya di Eropa di mana-mana mereka punya juru bicara. Misalnya Martin Esslin, dia yang menjelaskan perkembangan teater di Eropa tentang teater absurd misalnya. Jadi dia memetakan gitu. Nah, kita tidak ada kritikus yang bisa memetakan itu yang disuarakan ke internasional. Sementara teater Indonesia itu teater kalau disandingkan di dunia unggul. Misalnya teaternya Putu Wijaya yang untuk dewasa itu pernah mengikuti festival teater eksperimental di Kairo ya 15 tahun yang lalu kalau kira-kira, dan pesertanya 50 negara dan terbaik di festival itu. Kemudian mengikuti festival lagi, bahkan yang ekstrim ini yang di Asia kemarin belum lama ini ada festival teater Asia. Semua negara yang ikut itu mementaskan naskah yang sama. Di dalam bahasa Indonesia judul naskahnya itu Luka. Nah, naskah Luka ini dimainkan oleh Jepang, oleh Rusia, oleh Inggris, oleh berbagai negara ya. Dan yang terbaik karya Putu Wijaya. Wah. Iya. Ya, itu sama sebenarnya Mas Jajang. Sama dengan di sastra juga. Kekurangan kritikus, kita nggak punya kritikus sastra sepertinya. Yang memperkenalkan regenerasi ya, karya-karya terbaru Pramudia sekarang. Anantatur atau yang muda-muda, memperkenalkan Remi Silado, memperkenalkan Rendra ke dunia ya. Kalau ini tidak ada juru bicara ya tadi apa istilahnya? Iya, tidak ada juru bicara. Kritikus atau juru bicara. Iya, yang menjembatani ke dunia internasional. Menentukan kritikus layak dia sebagai kritikus itu apa indikatornya itu? Dan di luar negeri seperti apa Pak Yos? Ya, orang-orang kalau di sini yang unggul itu Pak Yasin misalnya, Ahbi Yasin ya. Dia tidak memihak, tidak memojokkan, tetapi dia membangun begitu rupa, misalnya bagaimana dia memperkenalkan Khairil Anwar ya. Dia hantam juga Khairil itu, dia kritik juga Khairil itu, tapi Khairil tetap besar ya kan? Ya kan? Diserang berbagai hal, Habib Yasin tetap bisa menjelaskan tentang Khairil. Khairil juga dikritik banyak banyak kritikus di zamannya. Habib Yasin bisa menjelaskan, tetapi kan hanya dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk ke dunia internasional nggak sampai gitu. Kalau misalnya Pak Yasin menggunakan bahasa Inggris mungkin efeknya akan luar biasa. Ada gambaran nggak Manisa gimana tuh konteks itu juga terjadi sebenarnya di sastra, kurangnya karya-karya kita yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Itu yang menjadi penyebab, salah satunya adalah karya-karya kita tidak cukup banyak dikenal di dunia luar gitu. Nah,
memang penting kita punya semacam, kalau istilahnya Pak Yos adalah jubir, atau kalau dalam Jembatan, ya, sastra itu adalah kritikus sastra yang dia secara intens membaca, menelaah, mengkaji gitu. Karena saya lihat penulis tuh banyak ya, makin terus kelahiran penulis itu terus-terusan gitu, tapi tidak diimbangi dengan kelahiran pembaca pembaca dan yang memang intens dia membicarakan karya-karya yang lahir itu. Itu jadi Kuat Baca. Inilah mengapa kita di Kuat Baca ingin melahirkan segmen pembaca. Jadi Pak Yos, sedikit penjelasan kami. Kuat Baca itu adalah media yang ingin menggali kedalaman, tetapi disajikan dengan cara kekinian. Gitu. Keren. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yos. Nah, ini pun butuh perjuangan gitu, karena ternyata orang sekarang ingin bacanya tuh singkat gitu, short news gitu. Nah, selebihnya orang bermain di media sosial. Nah, ini pun menjadi tantangan bagi kami sih, ketika kami ingin menyajikan sebuah tulisan sifatnya bukan sastra ya, produk informasi gitu. Itu juga semakin ini berat. Tapi menyambung dari penjelasan Pak Yos tadi tentang isu itu, apakah memang teater dan sastra pada umumnya ya Mbak Nisa itu harus selalu kritik sosial kah? Karena kita mendapati kalau nggak kritik sosial, cerita tentang sejarah. Nah, ini bagaimana ya Pak Yos? Ya, kalau kita melihatnya secara arif, bahwa tidak hanya teater ya, karya sastra itu beragam, sangat beragam. Banyak sekali karya sastra yang bicara tentang harapan, tentang cinta, tentang berbagai hal dalam hidup yang ringan, yang kecil mungkin ya, yang tidak terduga gitu. Jadi tidak selalu kritik sosial, tetapi memang selalu yang menonjol itu yang kritik sosial, yang dibesar-besarkan selalu itu, padahal kritik sosial itu nggak begitu banyak kalau dibandingkan dengan puisi cinta misalnya ya, atau pertunjukan lagu-lagu yang tentang cinta, tentang harapan ya, itu lebih banyak sebetulnya. Tetapi luput dari perhatian, yang diperhatikan hanya kritik sosial. Ya, Mbak Nisa melihat itu juga kan? Ya, saya kira ketidakdewasaan negara ketika khawatir ya dan agak menjaga jarak gitu dengan para seniman, hanya karena melihat ada kecenderungan seniman melakukan kritik sosial, itu menunjukkan tidak dewasanya negara tersebut. Wah, ya kanak-kanak sekali gitu. Seharusnya saya kira kan ini medium, seni itu kan medium gitu. Ya lewat film, lewat sastra, musik, ya teater gitu. Ketika dia melihat ada satu fenomena, ya sekalipun kita kembalikan kepada pengkarya ya Pak Yose. Bahkan di kalangan seniman pun kita tidak bisa menjustifikasi atau kemudian menganggap karya yang mengandung kritik sosial itu jauh lebih baik daripada karya yang hanya bicara soal cinta gitu. Kita tidak sampai ke ranah itu karena semua punya daya ekspresinya masing-masing. Justru yang saya tekankan di sini adalah tadi beberapa kali Pak Yos meng-highlight ada kecenderungan ketakutan atau kekhawatiran negara, dan dianggapnya kalau teater tuh dianggapnya cuma mengkritik sosial terus gitu. Ini juga kan berarti harus di-upgrade nih. Informasi mereka ini harus di-upgrade. Saya lihat kemarin hal itu kan justru sangat dekat ya. Maksudnya isunya tuh lebih besar. Humanisme. Ya, bicara soal isu kemanusiaan, tentang perdamaian, tentang gotong royong. Nah, itu kalau udah panik duluan ya kita bertanya kembali gitu kan. Tapi saya coba kilas balik ya, Pak Yos. Pak Yosnya mendirikan Teater Tanah Air tahun 88. Mentas ke dunia 2004, 2006 menyabet juara 1. 2008 dan sampai sekarang gitu. Artinya dari 88 era Orde yang dulu, ya itu sangat ketat kan. Kritik sosial sangat dilarang kan begitu. Tetapi setelah reformasi, saya kira sudah terbuka ya Pak Yos. Ada perbedaan nggak antara dulu sebelum tahun 2000 sama setelah tahun 2000? Itu gimana Pak Yos? Gini, sebetulnya seniman apapun bidang yang dia geluti, pada hakikatnya ketika dia bekerja itu konsepnya adalah tidak membenarkan yang salah,
tapi tanpa kebencian. Oke. Eh. Ya itu aja nilainya. Tidak. Iya. Nah, inilah kalau ngobrol sama seniman itu, beliau ini tidak mau menghakimi sesuatu kondisi. Tapi memang saya salut karena di tengah situasi yang sangat terbuka, arus informasi itu orang mudah menilai. Iya. Nah, ini juga yang kemudian membuat Kuat Baca sangat tertarik untuk mengangkat safari sastra ini. Di tengah orang tuh mudah sekali menghakimi, menilai. Ya. Nah, ini sastrawan itu membangun sebuah paradigma dengan sebuah nilai. Nah, Mbak Nisa mungkin gimana pandangannya? Melihat kilas balik sastrawan sebelum tahun 2000 sama setelah tahun 2000 nih. Ya. Tentu saja berbeda ya, ada satu kecenderungan iklim yang represif di masa sebelumnya. Saya melihat dari mulai generasi novel-novel yang ditulis di angkatan 2000-an. Itu temanya jauh lebih variatif ya. Bahkan ada beberapa tema-tema yang sempat tidak tergarap ya, seperti kayak isu-isu feminisme gitu yang hampir, dan isu-isu kritik sosial yang hampir nyaris tidak muncul ya di masa sebelumnya. Artinya kita menyambut baik ya, setidaknya ada satu fenomena yang ini bisa mendukung lah daya kreativitas karya. Tidak ada pemberedelan hari ini misalnya, tidak ada penyensoran gitu. Saya kira yang dilakukan oleh pengkarya hari ini adalah bagaimana dia memilih betul tema yang ingin dia gali ya secara serius gitu. Karena percuma juga ketika era sekarang sudah lebih terbuka, tema begitu beragam, tapi penggalian temanya itu tidak digarap dengan maksimal gitu ya, Pak Yose ya. Dan itu saya kembalikan lagi terbukti dengan Pak Yose cukup tematik. Saya lihat dalam beberapa karya-karya, saya cukup mengikuti lah setiap pementasan teman-teman dari Teater Tanah Air, dan itu selalu mengambil tema-tema yang relevan hari ini dibicarakan. Nah, itu sih. Ya, karena pada hakikatnya karya teater itu kini dan di sini. Ya. Oke. Artinya apa tuh? Ya, harus aktual. Misalnya Harus kita aktual. memainkan naskah Yunani misalnya 2.500 tahun yang lalu. Ketika kita mainkan harus menjadi kini, harus menjadi kekinian. Baru dia bisa berkomunikasi dengan audiens, dengan penontonnya. Itu yang makanya kita mengenal istilahnya itu adaptasi naskah ya, bedah naskah. Bagaimana? Artinya kembali ke proses-proses penciptaan karya tadi menjadi produk yang dinikmati. Iya, yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang, oleh anak-anak milenial itu yang seperti apa. Nah, itu yang harus kita kaji terus-menerus, harus kita gali terus-menerus. Baik, terima kasih Pak Yos. Saya kira penjelasannya sudah sangat mendalam ya tentang bagaimana seorang teatrawan Pak Yose Rizal Manoa menjelaskan dari A sampai Z. Nah, dari isu yang sangat produk sampai dampak dari produk gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya, Pak Yos. Di luar yang tadi Pak Yos ceritakan tentang seluk-beluk teater, ini tentang buku gimana, Pak Yos? Ya, ini idenya dulu tahun 1988 Juni ya. Saya diajak Rendra mengikuti the first New York Festival di Amerika. Festival pertama. Jadi Amerika itu belum pernah bikin festival teater atau festival kesenian. Ini pertama. Nah, 88. Oke, terus? Dan kita diundang di sana, ada sebulan lebih lah kami di situ. Saya melihat setiap kilo itu ada second hand bookstore gitu. Wow. Waduh, saya banyak sekali memborong buku waktu itu sampai 3 koper saya overweight ya ketika pulang itu. Dan Rendra beli 5 koper ya kan. Wah, udah murah dan dimanja. Terus sampai di sini saya pikir, wah, di tim tuh harus ada di Indonesia, di Jakarta tuh harus ada tuh second hand bookstore yang bisa membantu mahasiswa, pelajar atau tokoh-tokoh masyarakat yang memerlukan buku yang tidak lagi dijual di toko-toko buku yang ada gitu. Nah, itu saya ketemu gubernur waktu itu Pak Suryadi Sudirja. Saya katakan,
bahwa di tim perlu ada second hand bookstore. Saya melihat di Amerika itu setiap kilo Pak ada second hand bookstore. Saya bilang, wah itu ide bagus kata gubernur. Coba kamu rancang. Nah, terus saya suruh ngerancang. Saya ajak teman seni rupa untuk merancang kios kecil gitu di tim. Di mana kamu pilih? Saya pilih di samping Geraha itu, Mbak Nisa. Nah itu. Tempat saya numpang tidur dulu kalau dari Cirebon. Iya. Pak Yos, itu di rumah teman-teman dari daerah. Iya. Nah, disetujui oleh Pak Suryadi itu saya ajukan tahun 90-an ya. 90-an saya ketemu, saya ajukan, disetujui atau dibangun 96. 6 tahun kemudian. Jadi memang tidak mudah juga, perjalanannya panjang. Saya pertama kali menginjakan kaki di outlet book second hand booknya punya Pak Yose ini tahun 2010. Iya. Saya masih ingat betul waktu itu karena saya dulu kantornya di belakang sini, tinggalnya di Kalipasir. Jadi mainnya ke sini ke tim. Banyak temen nongkrong juga. Nah, saya dari dulu bertanya-tanya, ini kok Pak Yos bisa ya bikin toko buku second di dalam tim yang luar biasa. Nah, ternyata ini kisahnya. Saya baru tahu nih. Ya karena kalau saya ngomongnya sama orang tim atau sama Dewan Kesenian itu nggak akan sampai. Langsung ketemu gubernur, ngomong sama gubernur, ke bawahnya selesai gitu. Itu pun prosesnya harus 6 tahun. Menembus ya. Iya. Gila. Iya. Nah, terus dengan toko buku ini apa yang Pak Yose rasakan tentang orang membeli buku, terus apa yang dia dibeli itu apa kebanyakan itu gimana? Ya, terus? Yang menyenangkan toko buku ini terkenal di seluruh dunia ya. Bahkan perpustakaan dari Inggris pernah memborong semua buku puisi yang ada yang tidak diterbitkan oleh penerbit besar. Jadi yang stensilan, pokoknya buku puisi yang stensilan, yang murah-murah yang dikerjakan sendiri, yang kecil-kecil itu disuruh kumpulkan berapa ribu waktu itu. Buku indie lah ya, kalau kita buku indie ya. Itu yang diambil. Dia bilang, saya tanya ini untuk apa? Dia bilang untuk perpustakaan di Inggris. Coba bayangkan. Negara lain kayak gitu ya? Iya. Kalau toko buku segala macam mereka udah punya gitu kan. Udah mudah. Ya. Iya. Ini yang terbitan-terbitan indie itu yang mereka cari. Misalnya kayak gitu, itu kenangan tersendiri. Kemudian saya pernah juga menjual buku judulnya History of Java, karya Raffles abad 11. Bukunya bagus. Saya dulu betah ke sini karena murah meriah gitu, ngisi waktu akhir pekan seperti itu, terus baca. Kan Pak Yos nggak pernah negur tuh. Kamu ngapain kesini cuma nongkrong? Pak Yos kan nggak pernah begitu kan. Siapa aja silahkan. Jadi saya malah dikasih gratis, kasih minum gratis. Itu orang kere tuh. Itu kayak saya sering dapat kopi, air putih gitu. Nah, ternyata Mbak Nisa ini toko buku ini jadi rumah singgahnya kalau dulu dari Cirebon ke Jakarta ya. Ya, karena saya nggak sanggup untuk mencari penginapan, jadi numpang untuk ganti baju ke toilet kalau ada acara-acara di teater kecil tuh pasti nongkrongnya. Bahkan bawa tas gendong, tas berat. Pak Yos pasti masih ingat saya nitip tas gitu, dan saya lupa kalau saya tuh bawa tas. Jadi kan capek ya kita kemana-mana bawa gendong tas gitu, dan ternyata pas saya lihat Pak Yose bilang, coba kamu simpen di belakang aja nih gitu. Pas lihat tuh udah banyak tas-tas yang lain. Oh, rupanya banyak juga ya seperti saya. Penitipan tas. Dan Pak Yose ini cukup menarik, Mas Jajang. Dia memelihara semua kucing-kucing yang ada di sini. Iya, ada 20 katanya tadi. Dan itu sudah 15 tahun. Wah. Luar biasa. Baik, demikian bincang santai kita bersama Pak Yose Rijal Manoa dan Mbak Nisa Rengganis. Terima kasih Pak Yose, terima kasih Mbak Nisa. Tentunya kita akan kembali melanjutkan Safari Sastra ke tempat berikutnya. Sampai jumpa. Nantikan terus Safari Sastra Kuat Baca. Halo, dadah.